Pada malam itu di Balom Hotel mewah di pusat Jakarta, Budi berdiri di depan mikroon dengan tangan gemetar. "Aku ini Gai, sama seperti Adi yang dulu aku ejek tanpa ampun," katanya dengan suara yang pecah, membuat seluruh keluarga besar yang hadir terdiam seperti disambar petir. Mata Adi, adiknya yang kini berusia 28 tahun, melebar penuh kejutan. 20 tahun lalu, di rumah keluarga mereka di Bandung, Budi adalah anak sulung yang sempurna. Mahasiswa berprestasi, aktif di masjid, selalu menjadi kebanggaan orang tua. Ketika Adi berusia 18 tahun dan memberanikan diri mengaku kepada keluarga bahwa dia menyukai laki-laki, Budi adalah yang paling keras menentang. "Kamu bikin malu keluarga. Ini dosa besar, Adi. Kamu harus berubah atau keluar dari rumah ini," bentak Budi saat itu, suaranya penuh amarah dan keyakinan bahwa dia sedang melindungi nama baik keluarga. Orang tua mereka, Pak Hadi dan Bu Siti, hanya diam dengan wajah pucat. Di masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional dan agama, menjadi Gai seperti membawa aib yang tak terampuni. Adi pergi malam itu juga, meninggalkan rumah dengan tas ransel dan air mata yang tak berhenti. Budi merasa dia telah melakukan hal yang benar. Dia terus hidup sebagai kakak teladan, menikah dengan Rina, wanita pilihan orang tua, membangun bisnis properti yang sukses di Jakarta. Namun di balik kesuksesan itu ada kegelisahan yang Budi kubur dalam-dalam. Malam-malam dia sering terbangun dengan mimpi aneh tentang teman-teman sekolahnya, tentang sentuhan yang tak seharusnya, tentang rasa yang dia tolak mati-matian. Dia meyakinkan diri bahwa itu hanya godaan setan, bahwa sebagai pria sukses, kepala keluarga, dia harus kuat. Rina sering mengeluh karena Budi jarang memberi perhatian, tapi Budi selalu beralasan sibuk kerja. Sekarang, 10 tahun setelah Adi pergi, Adi kembali ke acara reuni keluarga besar ini dengan seorang pria di sisinya. Mereka terlihat bahagia, tangan saling genggam diam-diam di bawah meja. Budi melihat itu dan sesuatu di dadanya bergejolak. Adi telah membangun hidupnya sendiri di Surabaya, menjadi desainer gerai sukses, dan menerima dirinya sepenuhnya. Sementara Budi, meski kaya, merasa hampa. Acara malam itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan orang tua yang ke-35. Semua kerabat datang dari Bandung hingga Jakarta. Budi sebagai anak sulung diminta memberikan sambutan. Dia mempersiapkan kata-kata tentang keluarga, tentang nilai-nilai, tapi ketika berdiri di sana, melihat Adi yang tersenyum tenang, semua kenangan lama membanjiri. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti banjir yang tak tertahankan. Setelah pengakuan itu, ruangan hening beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian suara ribut mulai. "Budi, apa yang kamu katakan?" tanya Pak Hadi dengan suara parau. Bu Siti menutup mulutnya, air mata mengalir. Kerabat yang lain berbisik-bisik. Rina, istrinya, berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa kata. Adi bangkit, mendekati kakaknya dengan langkah pelan. "Kak, kenapa sekarang?" tanyanya pelan. Budi tak bisa menjawab. Dia sendiri tak tahu kenapa hari ini. Mungkin karena melihat Adi bahagia, mungkin karena bertemu dengan seorang rekan bisnis baru bernama Rea yang membuat hatinya berdegup tak biasa, atau mungkin karena kelelahan menyembunyikan diri selama bertahun-tahun. Dia merasa seperti sedang jatuh dari tebing tinggi, tapi anehnya, ada rasa lega yang mulai merayap. Malam itu, setelah kekacauan, Budi duduk sendirian di kamar hotel. Pikirannya melayang ke masa lalu lagi. Dulu, setelah Adi pergi, Budi menjadi lebih religius.
Dia ikut pengajian rutin, membaca buku-buku tentang menyembuhkan homoseksualitas, bahkan menganjurkan Adi untuk berobat. Tapi sekarang semua itu terasa palsu. Dia ingat bagaimana dia pernah memukul Adi saat adiknya membawa majalah dengan otopria, memanggilnya penyimpang. Kata-kata itu sekarang kembali menghantuinya seperti bumerang. Di luar, hujan mulai turun di Jakarta, menyapu jalanan yang selalu sibuk. Budi tahu hidupnya tak akan sama lagi. Pengakuan ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa siap menghadapinya. Dia memandang ponselnya, pesan dari Rea muncul, "Kamu baik-baik saja." Budi tersenyum tipis, meski air mata masih mengalir. Malam itu dia tak tidur, memikirkan bagaimana dia akan menghadapi besok. Pagi harinya, Budi kembali ke rumah orang tua di Bandung untuk menyelesaikan semuanya. Perjalanan dengan mobil mewahnya terasa panjang, penuh kenangan. Dia ingat bagaimana dulu dia mengantar Adi ke stasiun kereta dengan kata-kata kasar, "Jangan pernah kembali kalau masih begitu." Sekarang dia sendiri yang merasa seperti pengkhianat terhadap dirinya sendiri. Di rumah, Bu Siti sudah menunggu dengan mata bengkak. "Budi, ini ujian dari Tuhan. Kita bisa sembuhkan." Budi hanya menggeleng pelan. "Ma, ini bukan penyakit. Ini siapa aku." Adi datang sore itu membawa Dika, pasangannya. Pertemuan pertama setelah bertahun-tahun penuh ketegangan. Adi memeluk kakaknya lama, tanpa kata. "Kak, aku tahu rasanya takut. Tapi lihat aku sekarang, aku bahagia." Budi merasa hatinya hangat, tapi juga sakit karena penyesalan yang dalam. Mereka duduk bersama di teras, mendengar suaraan dari masjid dekat rumah. Budi menceritakan sedikit tentang Rea, bagaimana pertemuan bisnis berubah menjadi percakapan malam yang membuatnya sadar. Adi mendengarkan dengan sabar, mata penuh pengertian. Sementara itu, di Jakarta, Rina menelepon Budi dengan suara dingin. "Aku butuh waktu, Budi. Aku tak tahu siapa kamu sebenarnya." Pernikahan mereka yang sudah 10 tahun terasa rapuh. Budi tak menyalahkan. Dia tahu dia telah berbohong pada semua orang, termasuk dirinya. Malam itu dia menghubungi Rea, bicara panjang lebar tentang masa kecil, tentang tekanan menjadi anak sulung, tentang bagaimana dia melihat Adi sebagai ancaman karena Adi berani hidup jujur. Rea mendengarkan, suaranya tenang seperti angin sejuk di tengah badai. "Kamu tidak sendiri, Budi." Hari-hari berikutnya penuh pertemuan keluarga kecil. Pak Hadi diam saja, tapi matanya penuh kekecewaan. Budi merasa seperti kembali ke masa remaja, ketika dia harus selalu sempurna untuk mendapatkan pujian. Tapi sekarang, kesempurnaan itu hancur. Dia mulai mempertanyakan segalanya, agama, masyarakat, bahkan cinta yang selama ini dia anggap normal. Di kantor, karyawannya berbisik, tapi Budi tak peduli. Dia fokus pada proyek besar yang akan datang, tapi pikirannya selalu ke Adi dan Rea. Adi bercerita tentang hidupnya di Surabaya, kesepian awal, teman-teman yang mendukung di komunitas kreatif, bagaimana dia belajar mencintai diri sendiri melalui terapi dan buku. "Dulu aku benci kakak, tapi sekarang aku mengerti." Tekanan itu berat. Budi mengangguk, air mata jatuh lagi. Dia merasa untuk pertama kali benar-benar melihat adiknya sebagai manusia, bukan aib. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa berbeda. Budi berhenti di pinggir jalan tol, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Dia tahu ini baru permulaan, tapi dia tak akan mundur lagi. Sarbu 28 kata.
Setelah pengakuan itu, Budi pulang ke apartemen mewahnya di Sudirman, Jakarta, dengan hati yang campur aduk. Rea menunggu di lobi, wajahnya tenang tapi mata penuh kekhawatiran. Mereka naik lift tanpa kata, lalu di ruang tamu yang luas, Budi menceritakan semuanya, reaksi keluarga, air mata ibu, kepergian Rina. Rea memeluknya pelan, tangan hangat di punggung Budi. Kamu berani, Budi. Itu langkah pertama yang sulit. Budi merasa aman untuk pertama kalinya, seperti beban puluhan tahun terangkat sebagian. Keesokan harinya, kantor menjadi medan perang diam-diam. Sebagai direktur perusahaan properti besar, Budi biasa dihormati. Tapi kini berita cepat menyebar lewat grup keluarga. Beberapa karyawan menatap aneh, tapi tak ada yang berani bicara. Budi fokus pada meeting dengan klien, tapi pikirannya melayang ke masa lalu lagi. Dulu, saat kuliah di Universitas Indonesia, dia pernah merasa tertarik pada teman sekamarnya, tapi langsung menekannya dengan ikut organisasi mahasiswa Islam. Itu bukan aku, katanya saat itu pada cermin. Sekarang dia sadar itu adalah dirinya yang sebenarnya. Adi menelepon dari Surabaya. Kak, jangan sendirian. Datanglah ke sini akhir pekan ini. Aku dan Dika ingin kenalkan kamu ke teman-teman kami. Budi ragu, tapi setuju. Di Bandung, Bu Siti masih menangis setiap malam. Pak Hadi bicara pelan, kamu anakku, tapi ini sulit diterima. Masyarakat kita tak seperti di Barat. Budi mendengarkan, tak membantah, tapi dalam hati dia tahu perubahan tak bisa dipaksa. Dia ingat bagaimana dulu dia mengirim Adi ke klinik konseling agama, tempat Adi dihina dan dipaksa berdoa berjam-jam. Penyesalan itu seperti pisau yang menusuk pelan. Di Jakarta, Rea mengajak Budi jalan malam di kawasan Tamrin. Mereka duduk di kai kecil, bicara tentang mimpi. Rea, yang juga dari keluarga Medan yang konservatif, cerita bagaimana dia berjuang sendirian selama bertahun-tahun. Aku tak pernah menikah karena tahu aku tak bisa bohong selamanya. Budi mendengar, merasa terhubung. Tangan mereka bersentuh di bawah meja, hangat dan menenangkan. Tak ada kata-kata romantis berlebih, hanya pengertian yang dalam. Budi merasa ini adalah cinta yang selama ini dia cari tapi tolak. Sementara itu, Rina datang ke apartemen untuk bicara. Aku tahu kamu tak pernah benar-benar mencintaiku, Budi. Tapi aku takut apa kata orang. Mereka bicara berjam-jam, Budi minta maaf tulus. Rina memutuskan pisah sementara, tak ada amarah besar, hanya kesedihan. Budi merasa bebas tapi juga kesepian. Malam itu dia menulis pesan panjang ke Adi, terima kasih sudah tak benci aku. Adi balas dengan oto dirinya dan Dika di pantai, tersenyum. Akhir pekan, Budi terbang ke Surabaya. Rumah kecil Adi di kawasan elit penuh tanaman, suasana hangat. Dika, pria lembut berprofesi arsitek, menyambut ramah. Mereka masak bersama, bicara tentang hidup di Indonesia sebagai lelaki yang mencintai lelaki, tekanan kerja, tatapan di jalan, tapi juga kebahagiaan kecil seperti jalan pagi di taman. Budi mendengarkan, belajar banyak. Teman-teman Adi datang, cerita pengalaman masing-masing, satu kehilangan pekerjaan karena rumor, satu lagi diterima keluarga setelah bertahun-tahun. Budi merasa tak sendiri. Pulang ke Jakarta, Budi semakin dekat dengan Rea. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, nonton film di bioskop sepi, jalan di Monas malam hari. Rea mengajarkan Budi menerima diri melalui cerita dan kesabaran. Tapi di kantor, tekanan meningkat. Mitra bisnis lama menelepon, Budi ini bisa rusak citra perusahaan. Budi tak mundur,
tapi hatinya gelisah. Dia mulai mencari kelompok dukungan online, membaca cerita lelaki Indonesia lain yang berjuang sama. Di Bandung, Pak Hadi sakit ringan karena stres. Budi pulang duduk di samping ayahnya. "Pak, aku tak mau bohong lagi." Pak Hadi hanya mengangguk lemah. Bu Siti memasak makanan awrit Budi, tapi suasana tegang. Adi datang juga, membantu meredakan. Malam itu keluarga kecil bicara hingga larut, air mata dan pelukan. Budi merasa langkah demi langkah, dinding mulai runtuh. Tapi dia tahu masih banyak yang harus dihadapi, masyarakat, teman lama, dan dirinya sendiri yang dulu penuh prasangka. Perjalanan ini baru setengah jalan, tapi Budi sudah tak takut lagi. Sarbu 15 kata. Budi kembali ke rutinitas Jakarta dengan energi baru, meski bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Di kantor, dia memimpin rapat besar tentang proyek apartemen di BSD. Tapi saat istirahat, dia menerima pesan dari teman lama kuliah, "Budi, benar kabar itu? Kamu?" Budi balas singkat, "Ya, dan aku baik-baik saja." Respons itu membuatnya sadar bahwa berita menyebar cepat di lingkaran sosialnya. Beberapa teman lama berhenti kontak, yang lain mengirim pesan dukungan ragu. Budi merasa sakit, tapi juga kuat. Rea mengajaknya ke acara seni di Galeri Nasional. Di sana, di tengah lukisan abstrak, mereka bicara tentang identitas. Rea cerita bagaimana dia pernah ditolak keluarga di Medan, harus pindah ke Jakarta sendirian. Budi mendengar, lalu cerita tentang Adi yang dulu dia usir. "Aku tak pernah minta maaf yang tulus dulu." Rea pegang tangannya pelan. "Mulai sekarang kamu bisa." Malam itu, di balkon apartemen Budi, mereka duduk diam, menatap lampu kota. Ada kedekatan yang tak perlu kata, hanya kehangatan yang tumbuh pelan. Di Surabaya, Adi dan Dika kirim oto liburan singkat ke pantai. Budi tersenyum, tapi hatinya iri. Dia ingat bagaimana dulu dia iri pada keberanian Adi, tapi menyembunyikannya dengan ejekan. Sekarang dia mulai terapi online dengan psikolog yang paham isu di Indonesia. Sesi pertama sulit, Budi menangis menceritakan penolakan diri sendiri. Psikolog bilang penerimaan dimulai dari dalam. Budi pulang dengan beban lebih ringan. Krisis datang saat Bu Siti menelepon histeris. "Budi, ada kerabat yang bilang kita keluarga berdosa. Ayahmu tak mau keluar rumah." Budi langsung ke Bandung. Di sana, suasana dingin. Pak Hadi diam di kamar, Bu Siti menangis. Adi datang membantu. Mereka duduk bersama, Budi bicara dari hati, "Ma, Pak, aku tak pilih ini, tapi ini aku. Aku masih anak kalian." Perlahan, Bu Siti peluk dia. Pak Hadi masih diam, tapi tak usir. Itu kemajuan kecil. Kembali ke Jakarta, Budi dan Rea semakin dekat. Mereka mulai rencanakan perjalanan akhir pekan ke puncak, tapi tak berani terlalu terbuka. Di jalan, Budi cerita tentang tekanan menjadi kakak sempurna, harus nikah, punya anak, lanjutkan bisnis. Rea paham cerita pengalamannya di perusahaan multinasional di mana dia harus sembunyi. Kita bisa bangun hidup baru pelan-pelan. Budi merasa harapan tumbuh. Tapi masyarakat tak mudah. Di masjid dekat kantor, imam bicara tentang dosa modern dalam khotbah. Budi mendengar dari karyawan, hatinya sakit. Dia tak pergi lagi ke pengajian, tapi mulai baca buku tentang Islam dan keberagaman. Adi kirim link artikel tentang ulama progresi di Indonesia. Budi baca sampai pagi, menemukan kedamaian baru. Di kantor, promosi besar datang, tapi ada syarat tak tertulis, citra keluarga harus sempurna.
Budi tolak tawaran itu dengan tenang. Rekan kerja kaget, tapi Budi merasa benar. Malam itu dia cerita ke Rea, mereka tertawa pelan di soa, tangan saling genggam. Budi merasa tumbuh, dari pria yang dulu menghina adiknya menjadi pria yang belajar mencintai. Tapi puncak badai masih menanti, pengumuman publik yang lebih besar dan reaksi keluarga besar. Budi siap, dengan Adi dan Rea di sisinya. Krisis meledak saat salah satu mitra bisnis lama, Pak Tony, mengancam mundur dari proyek besar. Budi, kalau kamu terus begini, nama perusahaan tercoreng. Keluargaku tak mau berbisnis dengan. Begitu. Budi duduk diam di ruang rapat mewah, tangan dingin. Dia ingat dulu dia yang menghakimi orang lain, sekarang gilirannya. Tapi dia tak mundur. Kalau begitu, kita pisah proyek ini. Saya pilih integritas. Pak Tony pergi marah, meninggalkan Budi dengan kerugian jutaan. Budi pulang dengan hati berat, tapi Rea menunggu dengan makan malam sederhana. Mereka bicara hingga pagi. Rea cerita tentang pengorbanannya sendiri, kehilangan promosi karena rumor di kantor lama. Pengorbanan ini bagian dari tumbuh Budi. Budi peluk Rea, merasa kekuatan dari cinta yang tulus ini. Esoknya, dia telepon Adi. Adik, aku butuh nasihat. Adi datang ke Jakarta bawa Dika. Mereka diskusi di apartemen, rencanakan langkah selanjutnya. Adi bilang, Kak, dulu aku sakit hati, tapi sekarang aku bangga. Kamu berubah. Di Bandung Pak Hadi sakit lagi. Budi dan Adi pulang bersama. Di rumah sakit, keluarga besar berkumpul. Ada bisik-bisik, tatapan menghakimi. Budi berdiri di depan semua, ini hidupku. Saya minta maaf atas masa lalu, tapi saya tak bisa bohong lagi. Beberapa kerabat pergi, tapi Bu Siti pegang tangan Budi. Kamu anakku. Pak Hadi dari tempat tidur, angguk pelan. Itu momen kecil tapi berarti. Kembali ke Jakarta, bisnis Budi goyah. Beberapa klien mundur, karyawan resah. Budi gelar rapat terbuka, jelaskan situasi tanpa detail pribadi, fokus pada isi perusahaan. Beberapa karyawan dukung, yang lain pergi. Budi rekrut tim baru, termasuk teman dari komunitas Adi. Perlahan perusahaan stabil lagi. Hubungan dengan Rea semakin dalam. Mereka jalan ke Taman Suropati malam hari, bicara tentang masa depan, mungkin tinggal bersama, mungkin bantu komunitas lebih muda di Indonesia. Budi merasa hidup baru mulai. Tapi ada pengkhianatan kecil, teman lama sebar rumor di media sosial. Budi hadapi dengan tenang, posting pernyataan pribadi tentang penerimaan diri. Respons campur, tapi dukungan dari Adi dan Rea membuatnya kuat. Adi cerita masa sulitnya dulu di Jakarta, tinggal di kos kecil, kerja relance, depresi berat. Tapi teman-teman selamatkan aku. Budi dengar dengan hati terbuka, minta maaf lagi. Mereka peluk, air mata jatuh. Budi sadar pengorbanan terbesar adalah kehilangan kesempurnaan lama, tapi dapat kebebasan. Di tengah badai, dia temukan kedamaian dalam diri. Budi dan Rea mulai bangun rutinitas baru. Pagi hari jogging di Senayan, malam diskusi buku tentang psikologi dan spiritualitas. Rea ajak Budi ke pertemuan kecil komunitas di Kai tersembunyi, di mana lelaki-lelaki seperti mereka berbagi cerita tanpa takut. Budi bicara pertama kali di depan orang asing, dulu aku menghina adikku, sekarang aku belajar dari kesalahan itu. Aplaus pelan, mata penuh pengertian. Budi pulang dengan hati penuh. Di Bandung Bu Siti mulai terima. Dia telepon Budi rutin tanya tentang Rea. Bawa dia ke sini suatu hari.
Budi senang, tapi Pak Hadi masih diam. Adi bantu jembatani cerita pengalaman positinya. Perlahan Pak Hadi mulai bicara lagi, meski singkat. Keluarga kecil mulai makan malam bersama ya Ideo Chal. Bisnis Budi pulih lebih baik dari prediksi. Proyek baru dengan klien progresi datang. Budi promosi karyawan yang dukung dia, ciptakan budaya inklusi di kantor. Rekan kerja mulai hormat lagi. Tapi di luar, tatapan masyarakat masih ada, di mal, di jalan. Budi belajar abaikan fokus pada orang yang peduli. Hubungan dengan Rea capai tahap baru, mereka rencanakan liburan ke Bali, tempat lebih terbuka. Di sana, di pantai Uluwatu, mereka duduk lihat sunset, bicara tentang komitmen. Aku ingin bersama kamu, Budi, apapun tantangannya. Budi jawab dengan ciuman pelan di pipi, romantis dan tulus. Kembali ke Jakarta, mereka hadapi rumor baru, tapi hadapi bersama. Adi dan Dika datang ke Jakarta, bantu Budi renovasi apartemen jadi lebih hangat. Mereka cerita tentang rencana menikah sederhana di Surabaya. Budi dukung penuh, tawarkan bantuan. Malam itu, 4 orang duduk di balkon, bicara tentang masa depan Indonesia yang lebih baik untuk generasi muda. Budi merasa bagian dari perubahan itu. Tapi ada ujian terakhir, undangan pernikahan sepupu yang mengharuskan Budi bawa pasangan normal. Budi tolak hadir, jelaskan alasannya ke keluarga besar. Ia pesan. Reaksi campur, tapi Adi bangga. Kak, kamu sudah bebas. Budi rasakan kedewasaan emosional, dari pria yang takut jadi pria yang berdiri untuk dirinya. Dengan Rea, Adi, dan keluarga yang mulai terima, Budi siap untuk langkah akhir. Tahun baru tiba, Budi putuskan buat pengumuman besar di acara keluarga besar di Bandung. Semua kerabat datang lagi, suasana tegang. Budi berdiri di depan, Rea di sisinya, Adi dan Dika di depan. Terima kasih telah datang. Saya ingin bilang yang sebenarnya, saya Gai, dan ini pasangan saya, Rea. Dulu saya salah besar menghina Adi, tapi sekarang saya minta maaf dan harap kalian terima kami apa adanya. Ruangan hening, lalu ada tepuk tangan pelan dari Adi dan beberapa kerabat muda. Bu Siti peluk Budi, Pak Hadi angguk dengan mata berkaca. Banyak yang masih ragu, tapi tak ada usiran. Setelah itu, hidup berubah. Budi dan Rea pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta, bangun kehidupan bersama. Bisnis Budi tumbuh dengan nilai inklusi. Adi dan Dika sering kunjung, ciptakan keluarga pilihan. Budi aktif di komunitas, bantu lelaki muda yang sedang berjuang sama. Dia cerita pengalamannya di seminar kecil, harap menginspirasi. Suatu malam, di teras rumah, Budi lihat foto lama keluarga. Dia peluk Rea, terima kasih sudah temani perjalanan ini. Rea balas, kita lakukan bersama. Adi telepon, mereka rencanakan liburan keluarga. Budi rasakan kedamaian yang lama dicari. Perjalanan tak mudah, masih ada tantangan masyarakat, tapi Budi sudah tumbuh, dari kakak yang menghina, jadi pria yang mencintai dan diterima. Keluarga pelan terima, teman baru datang, hidup penuh makna. Apakah pengakuan setelah bertahun-tahun menghina bisa dianggap sebagai penebusan dosa yang tulus? Benar atau salah?